metode pelatihan. Jadi saya bersama ini akan mengajarkan pra observasi kurikulum untuk kita hari ini akan mengadakan wawancara belum ya, yang jumlahnya nanti observasi ini akan dilakukan di kelas berapa? Di kelas 10 8, di kelas 10 8. Saya sampaikan dulu tujuan dari kurikulum kali ini adalah untuk mengetahui sejauh mana sebelumnya sampaikan untuk mengajar di kelas nanti. Saya di kelas 8 itu ada materi mengenai bab 1, yaitu pemikiran yang bisa masuk ke subkomunikasi, yaitu mengenai tingkat pasangan, metode ilmiah, dan pola kerja. Dengan analisis keselamatan kerja yang diberikan itu poin-poin tadi itu kan awal pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan dan merancang prosedur kerja ilmiah untuk menyelidiki hubungan variabel pada fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau fisika itu dilakukan dari praktiknya. Jadi harus lawan kode-kode apa biasa-biasa yang baik di laboratorium gitu. Kemudian setelah mengetahui materi tersebut, rencana pengembangan yang dilakukan penduduk nanti untuk materi selanjutnya, setelah masuk dan siswa itu sudah memahami 3 sub pembahasan tadi, nanti akan dilanjutkan ke materi berikutnya yaitu mengenai usaha, satuan dan pengukuran. Kalau biasanya bisa dilaksanakan di lab ataupun di lab ya. Kalau nanti di lab kan sudah tahu ya apa tersebutnya harus membuat laporan kebetulan jadi awal dulu diperkenalkan baru bisa menyiapkan materi jadinya nanti di kelas itu dengan sub pembahasan tadi saya akan menggunakan metode diskusi. Di dalam praktiknya nanti siswa dibagi kelompok banyak 6 dengan jumlah untuk kelas itu yang kurang siswa saya bagi jadi persediaan yang baik. Nah media ujar salah satunya medianya itu berupa LKPD. LKPD yang sudah saya persiapkan untuk di pertemuan nanti di kelas akan dibagikan ke kelompok-kelompok. Nanti sudah ini ya Bu ya, sudah terencana dengan baik. Kira-kira itu sekitar pukul 10.20 sampai pukul 11.00 berarti 2 jam sebelumnya. Nanti saya mohon izin untuk mengobservasi
Tadi dan setelah nanti kita sekalian bersama rencana awal bulinya dari berjalan dengan baik. Ya, silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya? Baik. Adakah yang tidak hadir? Satu ya. Nah, sekarang kami mulai belajar. Ada KM di sini. Ada 18 rela. Rela. Ini bentuk emansipasi wanita. Silakan untuk kedua kelas doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati Tuhan. Berdoa sesal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu akan cek kehadiran satu persatu karena ibu belum hafal. Ini kelas 10 kan ya? Jangan kelas 10, kelas 11 aja pada yang belum hafal. Iya, dia kan satu persatu dan butuh proses butuh waktu. Ya. Jadi sebutkan lagi Abraham, Aditya, Alisa, Ani, Natia, Anjali, Arina, Arina, Ayu Amalia, Azam Sri Farhan, Elsa Amelia, Fahrul Reza Rusia, Valen Ardiansyah, Haikal Fahri, Intan Welas Ayu Maharani, Jihan Fauzia, Tia Kalista, Lili Rida Mozakia Al-Ramadhani. Ini ketua kelasnya ya?
dulu sekarang. Dan yang pertama adalah apa itu? Dan harus mengenal yang namanya hakikat. Nah, jadi kalian boleh cari tahu di internet. Gravitasi, terus apa lagi? Ya, semua itu yang dijawab oleh Rizky, oleh Mas Azhar, yang menambahkan saja. Ada lagi? Ya, jadi intinya ada yang tahu? Atom, terus apa lagi? Magnet, oke. Ada lagi? Banyak ya? Di sini ada banyak Nah, untuk tahu semua itu, kalian harus perlu tahu dulu yang namanya hakikat fisika itu apa. Jadi, yang namanya hakikat fisika itu kaitannya dengan gravitasi yang kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kaitannya dengan tiga hal, yaitu yang namanya fisika itu tidak asli. Yang hal yaitu fisika itu sebagai proses sebagai apa lagi yang mau menambahkan? Iya, kalian kalau pengen cari tahu tentang sesuatu harus ngapain? Harus
Kalian pernah menjelaskan
Rengkal, untuk alatnya ya. Apa lagi? Minyak, kompor, dan ya saya emang wajan sama aja. Gas, terus apa lagi? Tulangnya, ya. Terus, ya sendok, sendok, piring, sendok, sampai terus apa nih? Kalau udah disiapin semua udah dibiarin aja. Artinya semua yang kalian lakukan itu dari mulai tahap mempersiapkan diri, alat dan bahannya, kemudian mengeksekusinya sampai dengan hasil yang dibuatnya kan gitu. Terus kalau udah jadi, apa yang kalian lakukan? Nih, langsung dipangan, dicicipi gitu deh. Nah, kalau rasanya kurang, tambahin apa yang kurangnya kan gitu ya. Nah itu sebenarnya kalian itu sudah melakukan hal itu sudah masuk ke dalam metode ilmiah. Nah, dalam melakukan eksekusi nasi goreng misalnya, berarti di sini perlu diperhatikan karena tadi namanya goreng nasi itu perlu adanya kompor gas. Berarti di situ harus ada sesuatu yang kalian harus ketahui dulu. Ya, bahwa yang namanya gas itu berbahaya atau tidak? Berbahaya. Jadi kalian harus tahu dulu kan, gas itu cara penggunaannya bagaimana kan gitu ya. Ya, artinya kalau kalian tidak mengetahui, berarti di sini masuk ke poin berikutnya, keselamatan kerja di laboratorium.
Iya, betul sekali karena kalau ada gambar api berarti itu sifat bahan kimianya mudah terbakar itu diantaranya. Dan banyak yang lainnya ada gambar tengkorak katanya, ada es, terus ada apa lagi? Banyak itu namanya lambang-lambang zat berbahaya. Biasanya adanya di laboratorium. Bu, itu kan bahan-bahan kimia, ini kan fisika. Fisika, kimia, biologi itu satu rumpun. Jadi berkaitan satu sama lain. Oke, kalau sudah semua, nanti keselamatan kerja di laboratorium bisa kalian tuliskan. Di antaranya tadi ya, ada kata tertib yang harus diikuti. Kemudian ada apa lagi? Simbol-simbol berbahaya yang harus diperhatikan. Untuk simbol-simbolnya boleh kalian nanti searching di Google, dipelajari. Oh, nanti digambar tapi ya nantinya digambar. Ya, jadi nantinya digambar. Oke, minggu depan sudah ada di ya, untuk simbol-simbol bahan kimia berbahaya. Oh, dalam saya siap. Ya, yang kalian dapat kalian gambarkan dan artinya di situ. Gambar itu artinya apa? Ya, barangkali keluar nanti. Kalau sudah ada yang mau ditanyakan tidak mengenai materi hakikat fisika, metode kimia, keselamatan kerja di laboratorium, ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah jelas? Ini materinya hanya sekali, semua nanti minggu depan. Ini materinya sebagai apa? Melanjutkan materi selanjutnya yaitu syarat dan atau simbol-simbol berbahaya di laboratorium. Simbol-simbol berbahaya di laboratorium. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang waktunya bergabung dengan kelompok masing-masing. Sebanyak 6 kelompok. Sekarang waktunya bergabung dengan kelompok. Silakan kelompok 1 mau di mana? Penentu ini kelompok 1, hai kelompok 1. Mau di mana? Mau di mana? Di sini ya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini biar enak. Ini kelompok 2, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5, kelompok 6. Silakan bergabung sekarang. Kelompok 5 sampai kelompok belum. Kelompok 5, jadi kelompok 5.
Iya. Kelompok berapa? Kemudian namanya siapa saja? Kelompoknya siapa saja? Kemudian kelas 10 berapa? Tanggal berapa? Ya? Nah, kalau sudah tulis dulu. Kemana? Kok pada keluar? Sini lagi ya, sini lagi ya. Kamu lihat. Oke, kalau sudah di situ ada petunjuknya. Ya, di situ ada petunjuknya. Ada 3 judul. Pertama hakikat fisika, tinggal melengkapi saja. Kemudian ada metode kimia. Di situ ada gambar ya, ada tulisannya. Benar. Nah, berwarna-warni. Nah, kemudian di langkah selanjutnya adalah urutkan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, petunjuk ada di halaman 3. Oh, ternyata bukan halaman 3, Bu. Halaman 4. Halaman terakhir. Ya. Jadi nanti gambar-gambar itu diapain? Ya, good job, digunting. Setelah digunting diapain? Iya. Ditempelnya di mana? Di halaman berapa tadi? Wah, halaman kedua, good job. Nanti kayak gitu ya. Paham? Oke, yang berpikir sabar, saya sabar. Ibu lagi bahas dulu. Oke. Yang berikutnya, halo. Yang berikutnya ada keselamatan kerja di laboratorium. Nah, lihat di situ ada tabel. Tabelnya yang sebelah kiri itu adalah gambar. Hai. Yang sebelah kiri itu adalah gambar. Keselamatan kerja di laboratorium. Ada judulnya. Lihat di halaman berapa saya? Halaman berapa? 2. Ya, di halaman 2 azam. Ya. Oke. Keselamatan kerja di laboratorium. Di situ ada 2 kolom. Kolom yang kiri itu gambar. Kolom yang kanan itu tulisan. Suruh ngapain? Iya, suruh menjodohkan ceritanya. Kalian jadi comblang di situ ya. Jadi yang kolom gambar kalian tuliskan 1, 2 ke bawah, 3. Artinya gambar pertama itu adalah 1. Paham nggak? Gambar kedua itu 2, gambar ketiga itu 3. Paham? Sok dituliskan biar nggak bingung. Terus ada berapa gambar? Lanjut dilihat lagi. Ya, ada berapa? 6. Ya, ada 6 gambar. Tulis dulu 1 sampai 6. Gambar 1 1, gambar 2 2, sudah? Nah. Ya, ya, ya. Kalau sudah, ya nomor 2. Kalau sudah, kolom yang sebelah kanan itu kan tulis
kelompok ini judulnya ya. Jangan kerja sendiri. Yang terakhir adalah tuliskan kata-kata hai. Tuliskan kata-kata mutiara di kelompok ini. Ya, jadi nanti belajar menuliskan kata-kata mutiara ya. Berarti kalau satu kelompok ada 6 orang, berarti ada 6 kata-kata mutiara. Bahas. Itu
Yang lainnya diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Widiawati, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Geduhan Bunder, Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi dengan Ibu Biarlina Giamirti dan didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik Bapak Ubaidillah. Selamat siang Bapak. Siang Ibu. Ya, mohon izin nanti mendampingi saya melakukan kegiatan pasca observasi dengan Ibu Biarlina. Silahkan Ibu lakukan, natural saja. Pasca observasinya seperti apa? Saya cuma mendampingi dan memonitoring aja, Bina. Silahkan. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ibu Biarlina Giamirti, apa kabar hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah, tapi agak sedikit mengantuk. Iya. Lembur ya Bu semalam? Lembur terus tiap hari. Katanya putrinya sedang Iya, Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan kami mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan pada hari yang lalu Bu ya. Baik Ibu, kegiatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Di antaranya setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas,
hal yang pertama saya akan atau pengen saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Ibu pada saat di kelas kemarin? Jujur, ketika HBM seperti biasa saja. Iya. Ketika ada yang mau observasi, masya Allah rasanya deg-degan, masya Allah pasti itu rasanya deg-degan banget karena dari awal sih, dari awal sampai akhir, masya Allah. Itu yang saya rasakan. Tapi setelah berjalannya waktu, hilang. Berjalannya waktu, ya rasanya beban yang segede dulu hilang seketika. Padahal biasa kita lakukan bersama ya Bu ya, mengajarnya seperti biasa gitu, tapi saat ada yang melihat, memantau, rasanya memang luar biasa. Baik Ibu, dari kemarin Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas berapa kemarin Bu? Kemarin itu di kelas 10-8. Di kelas 10-8 ya Bu ya, yang kebetulan bantuan mebelernya belum datang Pak saat itu. Masih lesehan ya, jadi masih lesehan, tapi bisa terkondisikan dengan baik ya Bu. Pada saat Ibu itu mengajarkan jadi apa? Saat itu masuk materi mengenai hakikat fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja dengan materi fisika. Iya, Di bab yang pertama ya Bu. bab pokok bahasa dan Dari sepanjang Ibu penyampaian materi itu sudah sesuai belum dengan tujuan yang ditetapkan di awal perencanaan? insya Allah sudah tersampaikan semua. Itu tujuannya yang saya buat waktu itu sampai dengan siswa itu memahami apa itu hakikat fisika, kemudian metode ilmiah itu yang seperti apa, yang bagaimana, kemudian keselamatan kerja dalam bekerja antaranya mengenal simbol-simbol berbahaya itu siswa minimal tahu itu simbol apa. Nah, dengan terlaksananya sampai dengan menyelesaikan LKPD. Oh iya, baik. Memberikan LKPD untuk setiap kelompok, saya buat kelompok belajar, kelompok dalam kelas sebanyak 6 kelompok, dan setiap kelompok menyelesaikan dengan baik LKPD-nya. Saat pembelajaran selesai juga. Alhamdulillah. Berarti ya Bu ya, kalau yang saya lihat kemarin itu anak-anak dikelompokkan dan diberi LKPD masing-masing ya Bu ya. Berarti LKPD yang dibuat dan berikan ke anak itu salah satu menjadi tolak ukur Ibu dalam melihat tujuan yang Ibu sampaikan di depan itu tercapai atau tidak gitu. Iya Ibu. Dalam mengajar di kelas kan seperti yang kemarin saya pantau Bu ya, di siswa di kelompok-kelompokan itu kan mesti ada tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat pembelajaran. Kemarin Ibu punya tantangan apa? Karena kan siswanya juga baru Bu, dari kelas 10 yang notabene kan anaknya dari SMP nih Bu, habit apa segala macam kan belum terbentuk dengan baik ya. Tantangan apa yang Ibu dapatkan di proses pembelajaran kemarin? Tantangan yang saya dapatkan waktu itu, mungkin dengan kebiasaannya waktu SMP, jadi kebiasaan untuk sering izin bolak-baliknya. Oh iya, itu juga saya lihat. Ya, masya Allah, terekam banget itu, terekam jelas. Jadi kebiasaan yang seperti itu yang mungkin masih istilahnya agak sulit diubah, butuh waktu. Iya. Itu saja sebenarnya. Dan satu lagi di kelas itu kebetulan tidak ada colokan ya. Iya. Jadi Belum terfasilitasi ya Bu ya. belum terfasilitasi, jadi ada sedikit hambatan untuk memanfaatkan itu. Tapi kemarin kan saya lihat Ibu menyampaikan link video, jadi walaupun memang tidak tergambar secara langsung materi yang materi ajar yang memaksimalkan anak yang punya karakteristik visual, tapi Ibu kan memberi link ya, saya lihat tuh, dan mereka bisa melihat dari ponselnya masing-masing gitu ya. Namanya kuota. Iya. Kalau kuota sih rasa-rasanya banyak yang tethering Bu kemarin ya.
Nah, itu juga jadi hambatan juga, tantangan buat Oh saya. iya iya. Ya itu tadi, jadi mereka itu menyediakan kuota itu hanya untuk game. Iya. Ya kalau untuk belajar abot itu ceritanya. Jadi modal tethering saja. Iya, ada tethering dengan temannya ya Bu ya. Agak lama itu untuk membiasakan Mengkondisikannya ya Bu ya. sampai dengan sekarang juga masih ada beberapa yang seperti itu. Iya. Nah, dari pembelajaran kemarin juga Bu saya lihat ada beberapa anak yang belum kondusif ya Bu ya. Di antaranya kan anak keluar masuk karena pembiasaan di masa sebelumnya. Kalau Ibu sendiri melihatnya dari persepsi guru ya Bu ya, persepsi Ibu sebagai guru saat menyampaikan materi, sepertinya anak-anak itu merasa kesulitannya di apa? Di bab materi itu. Di fisika Iya, yang iya, kemarin disampaikan. yang kemarin disampaikan itu merupakan materi yang paling mudah menurut saya, paling mudah Dasar ya Bu ya, dasar untuk melanjutkan materi yang berikutnya gitu. Untuk siswanya, yang namanya siswa, karena mungkin ya kita untuk terbiasa duduk manis itu ya kan agak susah Iya, ya konsentrasi untuk belajar iya. itu Belum muncul. hanya berapa persen ya, sekitar 60% ya, sampai dengan berakhir HBM. Anak-anaknya Bu ya, untuk kondusif belajar Bu ya. Betul sekali. Jadi ya itu kesulitan saya sih sebenarnya. Berarti anak tuh belum bisa full konsentrasi Betul sekali. dari awal pembelajaran sampai akhir ya Bu ya. Ada aja tingkahnya gitu. Iya. Ya kalau di kami mungkin namanya mindfulness Bu ya. Nah, jadi anak tuh belum bisa fokus 100% dari awal sampai akhir kegiatan. Terus kemarin juga saya melihat pada saat presentasi Bu ya, terlihat ada dorong-dorong. Iya. Kamu aja yang maju gitu ya. Nah, berarti itu Masih ada rasa apa ya? Kurang percaya diri. Kurang percaya diri untuk apalagi berbicara gitu. Seperti itu. berarti itu yang harus di ini ya Bu ya, harus diatasi. Betul. Baik Ibu, banyak ternyata. Nah, dari kesekian banyak tentunya kan ada hal-hal baik yang sudah mereka lakukan dan Ibu lakukan. Hal-hal baik apa dari pembelajaran yang Ibu telah lakukan dan hal-hal baik apa dari mereka yang sudah lakukan? Hal baik yang didapatkan kemarin itu dari selama proses pembelajaran ketika dibuat kelompok. Jadi dari situ diharapkan itu saya mengharapkan ada kolaborasi antar siswa, kerjasama yang baik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ketika saya memberikan masalah buka LKPD ya, itu harapan. Dari situ. Ya berarti harapannya itu ada kolaborasi yang baik dari anak ya dalam kegiatan atau dalam berdiskusi ya, terjadinya teamwork yang baik gitu. Karena teamwork yang baik, kolaborasi yang baik tidak dipakai di persekolahan aja ya Bu ya, bekal utama untuk saat mereka di dunia nyata. Di dunia nyata harus berkolaborasi dengan banyak orang, harus menyelesaikan permasalahan yang melibatkan banyak orang. Ibu, kalau yang tadi kan Ibu menghadapi tantangan-tantangan dalam belajar ya. Nah, setelah Ibu mengetahui tantangan-tantangan yang ada di persekolahan kita, karena persekolahan kita kan ya pokoknya begitu Bu ya. Kalau kelas 10, 8 dengan kelas-kelas yang lain rasanya 11, 12 ya. Ini juga jadi pembelajaran untuk saya pas di kelas nanti. Setelah Ibu mendapatkan atau mengetahui atau mengidentifikasi hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, berarti kan Ibu secara langsung atau tidak langsung memiliki antisipasi atau cara untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sekiranya Ibu Diarina memiliki trik atau tips untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang Ibu
ketahui di pembelajaran yang Yang akan saya lakukan di pertemuan berikutnya bukan hanya di kelas itu saja, Iya. di kelas yang lain juga. Tapi karakter tiap kelas itu berbeda, jadi anak-anak juga berbeda. Minimal saya itu mengenal karakter mereka sambil berjalan, seiring waktu berjalan, seperti itu. Jadi dengan seperti itu, jadi kita kan bisa tahu, oh kelas A harus seperti ini dan harus diatasnya dengan cara kelas B seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan. berarti rencana kedepannya Bu Lina atas perbaikan pembelajaran yang telah, kalau saya tangkap berarti Ibu nanti akan membuat rencana pembelajaran dengan memaksimalkan karakter murid ya Bu ya, patokannya tetap sama, memaksimalkan karakter murid di setiap kelas yang berbeda-beda gitu Bu ya. Iya Bu. Saya banyak belajar loh dengan adanya kegiatan ini, gitu, dengan observasinya saya. Oh, ternyata seperti ini. Oh iya, ternyata selama saya ngajar tuh banyak hal yang harus dibenahi. Tapi pembelajaran Ibu yang berlangsung juga sudah bagus Bu, sudah bagus. Tapi untuk pembelajaran berikutnya kan perlu ada refleksi dan evaluasi agar pembelajaran berikutnya tidak ya. Saya juga banyak belajar dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Ibu, mungkin sekian observasi atau pasca observasi atas apa kegiatan yang dilakukan kemarin Ibu. Besar harapan saya beserta Ibu sama-sama menjadikan pembelajaran yang lalu sebagai spion kita untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Baik Ibu, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.